واغفر لنا ما يا واسع الكرم إلى فترة النبي المصطفى صلى الله على سيدنا محمد الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين اللهم نور قلوبنا وقلوب جميع من حضر في مجلسنا هذا بنور المعرفة وعلم المكاشفة والبصيرة والإيمان والإسلام. يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا وقلوبهم وطرق العارفين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. آمين آمين يا رب العالمين. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat ikhwan fillah ma'asyiral muslimin sidang jamaah subuh yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah wa huwal aliyyul azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa billahi rabba wa bil islam dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Alhamdulillah pada subuh kali ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan satu kewajiban kita yang sebenarnya sholat ini menjadi salah satu tanda orang yang dijamin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya sholat subuh juga ini adalah merupakan sholat yang disaksikan oleh para malaikat. Sebenarnya tidak ada sholat yang tidak disaksikan oleh malaikat. Sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat isya, sholat maghrib, semua disaksikan. Cuma sholat subuh ini kebetulan dua kelompok malaikat itu hadir. Karena malaikat yang menjaga di siang hari itu sudah turun sebelum subuh. Makanya biasa ayam itu berkode ketika menjelang masuk waktu subuh sekitar jam 4. Di Amerika itu di salah satu universitas di Amerika sudah meneliti bahwa ternyata ayam itu bisa melihat jenis cahaya putih. Kalau manusia itu tidak bisa, hanya kuning dengan biru. Tapi untuk ayam itu bisa melihat cahaya putih. Rasulullah pernah menyampaikan kepada kita umatnya bahwa siapa yang mendengarkan ayam berbunyi maka hendaknya dia berdoa, karena sesungguhnya ayam berbunyi itu karena melihat malaikat. Dan ternyata ayam itu berbunyi di waktu-waktu tertentu, jam 11 malam atau setengah 12 dan jam 1 malam. Dan di waktu itu memang sebenarnya adalah sepertiga malam, itu di saat itu turun malaikat. Makanya sholat tahajud itu sangat utama karena memang malaikat turun, malaikat rahmat itu turun. Menjelang subuh juga itu ayam berbunyi. Kenapa? Karena di saat itu juga turun malaikat yang akan jaga di siang hari itu sudah turun. Malaikat yang jaga di malam hari ini belum kembali. Nanti selesai sholat subuh baru dia kembali ke langit dan diganti oleh malaikat yang menjaga di siang hari. Itulah sehingga kenapa sholat subuh ini sangat utama, karena ada dua kelompok malaikat yang mendoakan orang yang melaksanakan sholat subuh. Dan itu akan semua itu termasuk sedekah subuh. Kenapa dia lebih utama dibanding sedekah yang lain? Walaupun kalau kita bicara pahala, itu kan jelas man jala bil hasanati falahu asru amsalihah.
Atau kita pakai masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu. Jelas pahalanya, tapi tentang doanya itu beda. Orang yang bersedekah di waktu subuh itu dua kelompok malaikat yang mendoakan. Sedangkan yang bersedekah di waktu duhur atau di waktu sore itu tidak sama. Maka itulah sehingga Imam Nawawi Al-Dimashqi dalam kitabnya mengatakan begini: siapa yang bersedekah 40 subuh dan dia istiqamahkan tidak terputus, maka itu dia bisa gunakan bertawassul untuk doa. Karena bertawassul dengan amal saleh itu penting. Istilahnya ada amal itu yang bisa digunakan sebagai tawassul. Jadi kita minta berkah amalan kita untuk menembus doa atau tembus terhadap satu hajat. Itu pernah dilakukan. Kisah seorang anak muda yang terjebak di dalam doa. Itu hanya menghadapkan amalnya yang amal ikhlas, itu batu bisa bergeser tanpa disentuh. Nah, makanya kita sebenarnya kalau punya amal ikhlas itu bisa menggerakkan sesuatu tanpa setidaknya termasuk penyakit itu bisa sembuh tanpa pengobatan, tapi bertawassul dengan amal soleh. Ada masalah yang kita hadapi, kita bisa gunakan untuk berdoa tanpa membutuhkan bantuan orang lain. Kenapa? Karena amal soleh yang amal ikhlas itu bisa tembus, dipakai untuk berdoa. Saya pernah bertanya ke beberapa ulama, termasuk Ibnu Tatsir di Iran. Itu pernah sampaikan begini. Nah, kalau orang punya sedekah ikhlas, itu bisa tembus. Saya tanya beliau, sedekah ikhlas itu seperti apa? Dia bilang, sedekah ikhlas itu ada di dalam hadis qudsi. Siapa hambaku yang memberikan sesuatu kepada aku, kemudian dia tidak menghitungnya, maka aku pun tidak akan menghitungnya ketika membalasnya. Tapi sedekah ikhlas itu beliau contohkan sederhana. Dia bilang begini: kalau kau punya kendaraan seperti mobil, ambil bensin, kemudian simpan di jok kursi. Jadi di botol aqua, bisa kita pakai botol aqua, isi bensin. Kemudian bensin itu ditutup rapat, kemudian simpan di jok mobil. Baru kau niatkan, bensin ini saya siapkan untuk orang yang kehabisan bensin di jalan. Itu pesan beliau. Biasa kita sementara bawa kendaraan, biasa ada orang dorong motor karena kehabisan bensin. Biasa juga karena malam kemudian sudah bersama keluarganya. Kalau kita kasih uang, itu sebenarnya tidak ada manfaatnya karena tetap juga mendorong motor. Tapi ketika kita kasih bensin yang kita simpan itu, maka itu menyelamatkan. Dan orang itu mungkin kita tidak kenal siapa. Guru Tatsir bilang begini: kalau kau lakukan itu, nanti itu termasuk amal ikhlas. Dia mengatakan kalau kau punya kendaraan, kau lakukan itu, insya Allah tidak akan kena musibah. Kalau kena musibah itu tidak apa-apa. Karena itu kan hadis. Siapa yang menyiapkan sesuatu untuk membantu sesamanya, maka Allah mengutus dua malaikat untuk menjaganya. Sebenarnya itu. Makanya kalau baca doa sebelum naik kendaraan itu biasa di rumah. Tapi kalau menyiapkan sesuatu untuk membantu orang itu luar biasa. Makanya inilah yang dipakai ulama kita biasanya. Dia mengatakan orang yang menjual, ada toko jualannya, bikin kotak amal kecil, kemudian simpan di situ. Dan selalu siapkan uang untuk bersedekah di situ. Nanti kalau ada peminta-minta, buka kemudian kasih. Sebenarnya itu untuk tolak bala. Jadi banyak cara yang dilakukan ulama kita. Sebenarnya itu hanya metodenya saja. Tapi sebenarnya kalau kita mau kaya di dalam beberapa kajian-kajian kitab ulama kita, ada satu hal yang ulama-ulama para waliullah itu pasti punya. Saya sering berkunjung ke beberapa ulama kita yang di Jawa. Mereka itu rata-rata punya kamar pribadi. Punya kamar pribadi, dan kamar pribadi itu tidak sembarang. Kita biasanya kan kamar
Ya biasa hanya kamar, berarti ini kamar-kamar, tidak ada kamar yang lain, tidak. Kamar pribadi itu ternyata termasuk Ki Haji bin Subairi almarhumah maghfurlah. Itu ada hal lain. Kamarnya itu justru dia kunci ketika ingin melaksanakan ibadah haji. Sampai keluarganya pun tidak bisa masuk. Tapi dia tetap menitip kuncinya dan mengatakan, nanti kalau saya tidak kembali baru kau buka. Karena dia tidak ingin kalau ada orang masuk. Ada beberapa ulama kita seperti itu. Dan ternyata di dalam Al-Quran memang sebenarnya ada petunjuk. Dan ini yang jarang orang pakai. Salah satu isyarat yang paling bagus itu adalah ketika membicarakan tentang kisahnya Nabi Zakaria.